Oke, selamat sore, halo teman-teman semua. Selamat sore juga teman LivePal, Sobat Amalan ya. Balik lagi sama saya Akbar di IG Live LivePal. So, sore hari ini spesial pasti ya. Kita akan ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan utang ya. Nah, sebenarnya kalau kita kita runut-runut lagi gitu, kadang-kadang tuh utang itu punya konotasi negatif gitu ya. Karena ya utang memang bisa menggerus kekayaan bersih kita gitu ya. Ketika rumus kekayaan bersih kan simpel gitu, total aset dikurangin total utang. Ketika seorang utangnya terlalu besar, nah berarti kan kekayaannya semakin berkurang ya. Nah, tapi kalau dibilang negatif, masih ada juga gitu ya utang-utang yang sifatnya positif gitu. Let's say kayak utang buat beli aset, utang buat beli bisnis dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya gitu ya, kalau kita bicara mengenai utang, ada alasan yang mengapa seorang itu harus berutang gitu ya. Bisa jadi karena mereka kekurangan dana dan lain sebagainya ya. Nah, sore hari ini saya akan mengundang narasumber dari Amalan ya. Amalan merupakan perusahaan layanan manajemen utang yang membantu orang-orang dalam melunasi utangnya. Bisa berbentuk utang kartu kredit atau utang KTA atau utang KPR dan lain sebagainya. Pokoknya utang di sini ya. Nah, langsung saya akan undang Chief Sales Officer di Amalan, Mas Yudi Karismanto ya. Halo. Selamat sore Mas. Halo, selamat sore Mas Yudi. Mas Akbar. Ini pertama kali kita ketemu ya Mas. Apa kabar? Yoi. Baru kemarin connect di LinkedIn ya, sekarang baru ketemu virtual, ya. Iya, ketemu virtual. Ini Mas Akbar di Jakarta nih berarti ya? Di Jakarta Mas Yudi. Mas Yudi di mana sekarang berarti? Di Jogja. Nah, ini kayak enaknya bekerja virtual kan bisa jarak jauh ya. Saya di Jogja. Iya. Kemarin by the way kemarin kita juga live ya sama salah satu CEO-nya perusahaan ini apa namanya Kledo ya, software akuntansi. Dia juga di Jogja kebetulan pada saat itu. Oke. Wah, mungkin bisa ketemu nanti kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lah gitu. Berarti WFH ya Mas Yodi ya? Ya, mungkin from home. Jadi WFH, memang ya? teman-teman amalan mayoritas sekarang bekerja dari rumah nih. Gitu. I see. Cuman kalau Amalan sendiri di Jakarta kan ya, biasanya ya Mas? Kita kantornya ada dua sebenarnya, Mas Akbar. Kita ada di Jakarta dan di Yogyakarta. Namun di tahun 2019 akhir kita decide untuk buka headquarter di Yogyakarta. Gitu. Jadi di Jakarta tetap ada operasional, namun tidak banyak. Tapi kebanyakan nanti teman-teman amalan semuanya di Yogyakarta. Gitu. Oke. Berarti nggak di Jogja tuh developer kah atau apa ya? Jadi nanti tim developer, tim marketing, terus tim konsultannya kita, semua dari Jogja kebanyakan. Mayoritas dari Jogja semua. Oh, konsultannya tim itu di Jogja semua di ya Jogja, berarti ya? Di Jogja, iya. Oke. Mantap lah, berarti udah semakin fleksibel ya karena teknologi ini ya. Iya, benar sekali. Biar nggak membebani Jakarta juga. Betul Mas, betul. Setuju. Ntar Jakarta mau tambah macet, tambah bad mood, ntar kalau udah ngantor, udah bawaannya udah nggak enak aja. Benar. Oke, Mas Yodi ya, ini tadi kita hari ini mau ngomongin mengenai utang ya, terutama ya lebih tepatnya bagaimana seorang bisa bebas dari jeratan utang. Tadi kan seperti sudah saya singgung tadi opening ya, banyak tuh masyarakat menilai utang itu kok hal yang buruk gitu ya, karena ya itu tadi gitu, semakin banyaknya utang seorang ya bisa jadi orang itu kekayaan bersihnya semakin nyusut gitu, karena kalau dari materi-materi CFP kan memang net worth itu kan memang total asset dikurangi total liabilities gitu ya. Let's say dia banyak asetnya kelihatan banyak tapi asetnya dibeli pakai utang semua ya ujung-ujungnya kekayaan bersihnya cuma sekian. Gitu. Nah sekarang makanya kan. Nah kira-kira nih gimana tanggapan Mas Yodi nih ya kalau mengenai sisi positif dan negatifnya utang tuh seperti apa sih Mas sebetulnya? Oke, baik Mas Sabar dan Sobat Amalan juga teman LivePal. Terima kasih juga diundang untuk ngobrol-ngobrol tentang utang. Jadi memang kalau saya lihat pribadi ya, mungkin konotasi utang itu terkesan negatif gitu. Cuman kalau mungkin kita bisa lihat dari industri keuangan, kenapa sih bank salah satunya ya yang menyalurkan utang itu kenapa sih ada gitu? Karena kan sebenarnya bank itu menyaring orang-orang yang kelebihan dana nih, disalur dalam suatu lembaga itu bank, lalu mereka menyalurkan dengan orang-orang yang mungkin butuh dana, mungkin untuk kebutuhan produktif atau kebutuhan konsumtif, dengan tujuan untuk meleverage mereka, karena orang-orang tersebut, mereka secara capital, mereka nggak mampu nih. Berarti salah satu caranya adalah dengan di-boost dengan pendanaan itu dengan utang.
gitu. Jadi sebenarnya sudut pandang kita nih yang harus diubah dengan utang tersebut. Nah, mayoritas orang memang kecenderungan melihat buruk itu karena akibatnya dari utang tersebut gitu. Nanti mungkin aku akan cerita sebenarnya gimana sih kita bisa menghindari akibat buruk dari resiko utang tersebut. Cuman tadi balik ke pertanyaan Mas Akbar, sebenarnya kalau secara positif itu banyak kok utang-utang yang bagus gitu. Contohnya salah satunya adalah utang produktif. Mungkin bagi teman Lifepal atau sobat amalan yang punya usaha, utang ini bisa dijadikan daya ungkit ya untuk mereka-mereka yang mungkin ingin meningkatkan produksi usahanya. Misalnya mereka melihat kayaknya ini peluang di masa depan kayaknya bagus nih, tapi kalau dari sisi perputaran dana dari profit kayaknya nggak sanggup saya untuk meningkatkan produksi. Salah satu caranya adalah yaitu dengan kita berutang dengan bank untuk meningkatkan produksi dengan harapan nanti meningkatkan profitnya juga gitu. Lalu kalau dari sisi lain juga kita bisa melihat utang yang bagus itu adalah utang dengan harapan nilai tambah atau investasi jangka panjang. Jadi contohnya begini, mungkin kalau teman-teman ingin beli rumah ya contohnya. Rumah kan harganya lumayan fantastis ya sekarang ya Mas Akbar. Jarang sekali orang beli rumah. Luar biasa. Saya cuma belum mampu untuk beli rumah. Tapi jarang sekali orang beli rumah langsung jebret nih saya beli cash 300 juta, 400 juta. Jarang sekali. Orang pasti umumnya mengambil yang namanya kredit pemilikan rumah atau KPR. Nah, ini salah satu utang yang bagus. Kenapa? Kalau kita ambil KPR, mungkin Mas Akbar juga paham, itu kan meningkatkan net worth-nya kita sebenarnya. Dengan DP 15-20%, itu kita udah secara tidak langsung meningkatkan nilai kekayaan kita karena rumahnya itu tadi, gitu. Nah ini salah satu utang yang baik. Lalu utang yang selanjutnya yang baik adalah yang mampu meningkatkan kemampuan kita sebagai individu, gitu. Pekerja atau mas kerja, Mas Akbar membutuhkan device tertentu nih untuk mendukung pekerjaan. Let's say mungkin butuh laptop atau butuh gadget untuk meningkatkan kemampuan pekerjaannya gitu. Nah ini salah satu cara yang baik untuk meningkatkan leverage itu adalah dan kita misalnya berutang. Oke, saya mungkin ambil utang deh untuk membeli device dengan kebutuhan saya untuk bekerja, untuk meningkatkan skill saya. Atau saya ambil utang deh, contohnya education loan. Saya ambil utang untuk saya meningkatkan skill saya. Gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dengan meningkatnya skill kita, meningkatnya kemampuan pengetahuan kita, nanti meningkat pula nih pendapatan kita tujuannya. Jadi kan ini ada tujuan jangka panjang ya untuk meningkatkan pendapatan. Jadi key point-nya ya teman amalan dan teman Lifetime dan sobat amalan itu yang pertama, utang yang baik itu adalah utang yang memberikan potensi bagi sobat amalan untuk meningkatkan harta dan penghasilan sobat amalan di masa depan. Gitu. Lalu yang kedua, jika ingin mengambil utang, nah ini yang harus diperhatikan baik-baik, harus diambil dengan bijaksana. Nah kita harus melihat kemampuan kita seperti apa, mampu nggak kita membayar utangnya nanti di masa depan, seperti itu. Oke, berarti kalau kita tarik secara garis besarnya gitu ya, bahwa sebetulnya itu yang jadi persepsi buruk itu akibatnya justru Mas ya, kayak mungkin yang jelek-jeleknya gitu. Kalau misalnya orang akhirnya nggak bayar utang, akhirnya datang debt collector, mungkin jadi negatif stereotipnya di situ. Dan memang pada dasarnya utang itu sendiri ya terbentuk karena adanya supply dan demand juga di perbankan. Ada yang dia menaruh dana dan ada juga yang membutuhkan leverage gitu ya. Makanya dia butuh booster di situ ya. Benar, dan kalau memang produktif, ya utang ya memang akan bisa bikin kita kaya ke depannya. Let's say kayak sekarang ya bener ya, tadi kalau KPR gitu dengan uang let's say berapa ya, cuman berapa puluh juta gitu, kita dapat aset sebesar 400 juta. Kan di neracanya kan masuk ya aset, walaupun ada liabilitas juga. Cuman nanti kan ya seiring berjalannya waktu kan aset itu, apalagi rumah kan valuasinya naik, sementara karena dia pakai bunga efektif kan utangnya juga akan menurun ya liabilitasnya ya di situ ya. Apalagi kita juga nanti mungkin kita promosi jabatan, income kita bertambah gitu kan, jadi nggak akan berasa lah ya cicilannya. Jadi kalau teman-teman memang ingin berutang, harus berutang, pilihlah utang yang produktif gitu ya, instead of yang konsumtif. Oke. Benar sekali, udah. Oke, Mas. Nah, ini kita mungkin lebih detail lagi nih. Kira-kira situasi seperti apa sih, Mas, gitu ya, kalau yang menunjukkan kalau seorang itu memang boleh mengambil utang gitu ya. Kira-kira yang kayak gimana gitu, Mas? Ya, ini juga banyak pertanyaan juga sih ke saya tentang ini. Saya baru
pertama kali bekerja gitu, kira-kira boleh nggak ya saya ambil utang gitu. Ya. Saya juga belajar gitu, soalnya ini kembali lagi ke Bapak Ibu masing-masing ya, ke teman-teman masing-masing ya gitu. Kita harus melihat kebutuhan kita seperti apa gitu. Makanya kita penting sekali untuk merencanakan kira-kira di masa depan kita akan kayak gimana sih gitu. Karena saya, Mas Akbar atau teman-teman lain kan kebutuhannya beda-beda. Ada yang mungkin masih lajang, ada yang mungkin baru pertama kali bekerja, ada yang sudah menikah, kebutuhannya beda-beda. Jadi yang pertama saya sarankan lihat dulu kebutuhan teman-teman tuh seperti apa. Nanti di situ kita bisa lihat kira-kira ada nggak di masa di mana emang kita harus berutang gitu. Kalau memang sesuatunya itu tidak bisa dibeli dengan utang, silahkan kita bisa pakai cash flow-nya kita sendiri. Tapi memang ada suatu titik di mana akhirnya kita butuh untuk berutang. Nah, kata kuncinya adalah kebutuhan ya, kebutuhan untuk berutang. Jangan sampai nanti kita terpaksa untuk berutang gitu. Nah, salah satu kebutuhan untuk berutang itu tadi, mungkin aku balik lagi ke kegiatan produktif gitu. Nah, dalam contohnya situasi kita punya usaha, ada kebutuhan kita berutang untuk meningkatkan produksi kita dengan harapan profit kita naik. Nah, di sini adalah salah satu kebutuhan. Lalu yang kedua, misalnya untuk menambah harta yang kita perlukan untuk hidup. Contohnya kembali lagi tadi, salah satunya adalah KPR gitu. Cuman KPR ini juga kita harus lihat, butuh nggak kita rumah? Ya. Gitu kayak saya misalnya, Mas Tim belum butuh rumah nih. Gitu. Mungkin nanti Mas Akbar atau teman-teman yang sudah menikah atau berencana untuk menikah, mereka memasukkan perencanaan, oke, saya 3 tahun lagi menikah. Saya menikah, punya anak, harus kontrak misalnya, atau masih tinggal sama orang tua. Jadi ada kebutuhan di sana untuk dimasukkan. Gitu. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, ada kebutuhan contohnya untuk likuiditas. Nah, ini harus hati-hati ya, Mas Akbar. Likuiditas ini dimaksudkan, misalnya contoh, saat ini kan kondisi lagi COVID pandemi. Saya dengar banyak rekan-rekan yang akhirnya mungkin perusahaannya nggak mampu bayar nih gitu. Banyak yang masuk ke saya juga nih, saya dibayar perusahaan saya telat misalnya. Harusnya tanggal 25 dibayar awal bulan misalnya gitu. Karena perusahaannya harus memperbaiki cash flow segala macam. Nah, misalnya terjadi kejadian seperti ini, utang merupakan salah satu opsi untuk yang bisa digunakan teman-teman untuk membantu teman untuk menambah untuk kehidupan. Gitu, karena kan kita tidak mungkin ya dananya mungkin terlambat dibayar, tapi punya sesuatu untuk hidup kan gitu. Jadi ini utang bisa jadi salah satu sumber untuk sumber pendapatan hidupnya nanti, sampai hati ya untuk yang ini. Lalu yang selanjutnya mungkin untuk dana darurat atau kejadian darurat. Nah, ini juga yang beberapa kali saya sempat melihat juga nih di lapangan. Banyak rekan-rekan teman-teman yang menggunakan utang untuk kejadian darurat. Contoh, misalnya suaminya sakit, masuk rumah sakit, atau keluarganya ada yang masuk rumah sakit, gitu. Atau tiba-tiba ada kebutuhan dadakan, ada seseorang yang mungkin keluarganya meninggal, sehingga butuh dana segar untuk tersebut, buat dari rumah sakit lah, buat keluarga yang meninggal lah. Nah, ini kita harus hati-hati juga ya, Mas Akbar. Karena jika kejadian ini terus-menerus terjadi, berarti ini mengindikasikan teman-teman atau rekan-rekan perencanaan keuangannya belum baik nih, gitu. Karena kalau itu seharusnya idealnya adalah menggunakan dana darurat yang sudah disiapkan, jangan menggunakan utang. Gitu. Cuman memang ada beberapa kondisi terdesak, akhirnya ya terpaksa nih kita harus ambil utang untuk keadaan darurat tersebut. Nah, itu ada 4 hal yang lapangan dan mungkin bisa menjadi patokan rekan-rekan untuk apakah ini saat yang tepat ya saya untuk mengambil utang. Begitu Mas Akbar. Oke. Berarti memang harus didasarkan dari kebutuhannya itu sendiri ya Mas Yodi ya. Kalau memang ada saatnya kita memang butuh utang gitu. Kita memang butuh leverage gitu untuk let's say untuk kegiatan untuk owning aset atau kita untuk produktivitas kita dalam bekerja gitu. Dan pastikan jangan terpaksa akhirnya untuk berutang gitu, jangan sampai kita terpaksa berutang gitu, mungkin karena kebutuhan likuiditas, ya jangan ikut-ikutan gitu. Dan emang ini sih kalau kita bicara mengenai dana darurat gitu ya memang di sini kita banyak financial planner banyak ingetin masyarakat gitu mengenai dana darurat, karena kalau kemarin riset dari LifePal sendiri emang orang dari responden kita banyak yang belum paham sebetulnya Mas dana darurat, dan banyak yang punya dana darurat di bawah
jumlah rata-rata Standar. gitu. That's why mereka, mereka mungkin ngerasa masih, ya saya masih terima gaji gitu kan, sebulan masih aman gitu. Buat apa gitu kita ini gitu kan. Nah terus ya itu dia gitu. Jangan sampai ketika kita nggak aware dengan yang namanya dana darurat, sih kita harus berutang gitu. Itu malah malah semakin menambah pengeluaran pasif tentunya mas. Pasti bukan pendapatan pasif, pengeluaran pasif yang ada. Pasif. Ya itu harus hati-hati sekali mas Anies, betul sekali. Oke, next mas. Kalau misalnya tadi kita sudah bahas situasinya ya mas ya, bahkan seorang bisa lah ya dianjurkan untuk mengambil utang kalau memang dia butuh. Nah sekarang ada nggak sih mas dari amalan sendiri hal-hal yang menunjukkan kesehatan keuangan seseorang yang dimana dinyatakan dia layak untuk berutang? Gitu. Apakah sama nggak sama yang ini CFP atau beda atau ada beda-beda dikit gitu? Oke, nanti pertanyaan bagus sekali Mas Akbar. Sebenarnya kita kembali lagi ya ke kondisi setiap rekan-rekan atau teman-teman ya, baik itu yang udah berkeluarga atau yang masih lajang. Pertama kali kita pasti akan melihat dari pendapatan gitu, karena kita selalu menyarankan maksimal sepertiga atau 30-35% itu yang digunakan untuk cicilan utang per bulan. Misalnya Mas Akbar punya gaji 10 juta, jadi maksimal 3-3,5 juta nih cicilan utang per bulan yang kita sarankan. Kalau lebih dari itu, mungkin rekan-rekan bisa hitung, nah itu berarti harus hati-hati nih. Baik itu mungkin harus mengurangi porsi utangnya, atau kalau nggak mau kita meningkatkan pendapatan kita. Gitu. Jadi kita selalu sarankan, kita sepertiga deh. Gitu. Maksimal yang digunakan teman-teman untuk berutang. Oke, berarti mirip-mirip lah ya, 30-35 ya mas ya, berarti ya. Mirip-mirip gitu. Jadi kalau kita melihat di lapangan biasanya kalau yang udah over debt burden nih, itu biasanya udah di atas 50% tuh. Gitu. Nah, itu berarti kita bisa kategorikan tuh udah over indebtedness, udah kelebihan dari yang level yang kita sarankan. Ya 50%, let's say 50% dia buat biaya hidup, 50% lagi buat bayar utang, kan nggak bakal ada investasinya kan pasti ya kan, kayak gitu ya. Iya gitu. Nah, tapi kalau fenomena di perbankan, ya, tapi kan kadang-kadang di approve juga ya mas ya, kalau dari perbankan, let's say kayak saya punya gaji 6 juta gitu, saya punya cicilan utang, oh ya udah cicilannya 3 juta aja kadang di approve juga kan ya dari situ ya. Nah, ini juga yang fenomena menarik juga nih. Kadang kan setiap klien berbeda-beda ya, gitu. Jadi mungkin ini saya melihat mungkin ada beberapa klien yang secara pendapatan bulannya mungkin sudah di atas level rata-rata, gitu. Sehingga bank memperkirakan, oh ini nasabah mungkin masih sanggup ya, gitu. Sehingga levelnya mungkin masih di 40% itu masih bisa disetujui oleh pihak perbankan gitu. Nah, cuman Mas Akbar juga ingin mengingatkan nih ke teman-teman gitu. Selain juga dengan level yang tadi gitu, kebiasaan hidup kita juga penting gitu. Karena saya juga menemukan banyak di lapangan, banyak klien, banyak teman-teman ya sebenarnya secara rasio itu masih bagus gitu. Cuman kenapa akhirnya dia bisa terkena beban utang itu salah satunya adalah faktor X. Misalnya tiba-tiba pendapatannya menurun atau si sumber kepala keluarganya sakit atau meninggal dunia sehingga pendapatannya berkurang gitu. Sehingga yang hal lain yang perlu teman-teman lakukan itu adalah bagaimana mengontrol kebiasaannya dengan baik, kebiasaan berutang gitu. Nah, coba teman-teman lihat kembali kira-kira kalau saat kita punya gaji setiap hari kita catat nggak ya keluar masuknya gitu, karena untuk mencatat arus kas itu juga penting ya. Saya masuk sekian juta per bulan, saya keluar sekian juta per bulan, keluarannya untuk apa aja itu juga harus dicatat sehingga kita tahu misalnya suatu saat kita butuh mengubah, misalnya tiba-tiba ada pengeluaran tambahan yang kita harus alokasikan, kita bisa tahu mana yang harus kita kurangin pos-posnya gitu. Nah di sisi lain kebiasaan teman-teman untuk membayar utang tepat waktu pun itu juga sangat penting gitu, karena banyak orang yang mungkin akhirnya lupa atau lalai untuk membayar utang tepat waktu gitu. Karena kalau utangnya sudah dibayar tepat waktu itu nanti ada beban bunga yang mengakumulasi ya, sehingga pembayarannya juga semakin tinggi gitu. Compounded juga, bunganya compounded ya. Compounded juga gitu. Jadi bunga ini yang harus diwaspadai gitu. Jadi sekarang teknologi udah canggih, tinggal dicatat aja mungkin di reminder atau di note kita untuk membayar atau menggunakan auto debit yang langsung otomatis dibayar. Nah, yang terakhir yang saya sarankan adalah bersiap-siap jika terjadi suatu resiko. Ya, karena dalam kehidupan kita nggak tahu ya resiko itu terjadi seperti apa. Jadi jangan lupa juga untuk melindungi diri dari
resiko-resiko yang mungkin terjadi. Jadi untuk sobat amalan dengan teman Lifepal, beli asuransi juga penting gitu, terutama untuk si pemberi nafkah gitu, karena kalau ada resiko yang terjadi gitu, at least asuransi bisa mengcover dulu nih gitu. Jadi tiba-tiba nggak kaget, karena saya banyak juga menemukan di lapangan kejadian seperti ini. Banyak yang si sumber kepala keluarganya nih ayah ya umumnya mungkin tidak mampu lagi bekerja atau terjadi satu resiko, sehingga nanti akibatnya masih ke keluarganya gitu. Sehingga asuransi juga penting untuk melindungi diri kita dari resiko yang mungkin terjadi di masa depan gitu. Simpel Mas, sebetulnya karena utang diwariskan Mas, jadi orang harus terlindungi, sebetulnya begitu. Jadi ya kan, sekarang kalau misalnya ada si kepala keluarga meninggal gitu kan, nah ahli warisnya kan akan dapat harta sama utangnya gitu, nggak bisa dia nerima, saya ngambil hartanya aja deh, saya nggak mau ngambil utangnya deh, kayak gitu kan nggak bisa. Dan soalnya mungkin ya itu risk management itu perlu dimiliki gitu ya. Dan pastinya kalau tadi kita bicara mengenai pengeluaran, ya memang harus aware ya kita semua ya terkait kalau utang itu kan itu sendiri kan jadi pengeluaran wajib ya Mas, karena kalau kita telat bayar kayak tadi dibilang akan ada penaltinya gitu yang menyebabkan nanti kita malah keluar uang lebih banyak lagi gitu kan. Utang tuh kurang lebih sama kayak pajak gitu kali ya, jadi pengeluaran wajib gitu ya. Lalu kalau pengeluaran butuh kan kayak sandang pangan papan gitu. Nah yang keinginan yang sifatnya lifestyle gitu kan. Jadi memang harus diprioritaskan sebetulnya utang itu dana darurat dan memang proteksi gitu untuk sebagai pondasi utama gitu sebelum kita masuk ke tujuan untuk mengalokasikan dana untuk tujuan finansial kita gitu ya. Oke, Mas. Ini misalnya gini Mas ya. Misalnya Mas. Misalnya gini Mas, ada orang yang udah lagi nggak mampu bayar utang gitu ya karena dia let's say dia gaji dipotong atau dia kena PHK gitu ya, no income gitu ya. Terus dia ada kebutuhan lain yang nggak kalah penting. Nah tuh mitigasinya gimana sih Mas kalau itu di amalan? Oke. Nah ini anggapannya mungkin kayak teman-teman ini belum pernah memikirkan resiko yang terjadi karena betul. Anggap aja dari resiko ini, anggap aja ambil utang terus tiba-tiba saya di PHK atau pendapatan. Kita akan lihat lagi sebenarnya, jadi tidak perlu khawatir. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menyelesaikan hal tersebut. Gitu. Cuman kita harus lihat lagi kondisi teman-teman atau sobat seperti apa, gitu. Karena ada beberapa portofolio utang yang mungkin tiap orang beda-beda, gitu. Apakah nanti misalnya utang kartu kredit, gimana, Mas portofolio utang. Jadi utang jadi portofolio gitu, bukan investasi gitu ya. Gitu, jadi utangnya di bank mana? Ngeri banget Mas. Produknya apa? Itu ngeri sih. Portofolio. Itu ngeri sih. Karena setiap orang kan kadang beda tuh portofolio utangnya. Ini apa? Kartu kredit KTA kan, ada jaminan atau tidak? Apakah di bank mana? Lembaga peminjaman mana? Sudah menunggak berapa lama? Atau mungkin belum menunggak, itu kita harus lihat. Karena ada beberapa karakter yang contoh, misalnya saat ini sebenarnya saya masih mampu nih, jadi utang saya sebenarnya nggak masalah. Cuman saya yakin kayaknya ke depan ini saya akan empot-empotan nih, karena saya baru misalnya kehilangan pendapatan saya setengah misalnya. Itu ada juga seperti itu. Atau yang memang ternyata dia, tanda kutip, saya harus terpaksa menunggak nih, gitu. Karena apapun yang terjadi, kayak tadi kan contohnya misalnya di PHK, pasti yang diutamakan adalah kebutuhan pokoknya. Nggak mungkin kan kita nggak makan dan minum, sebetulnya kebutuhan pokoknya gitu. Jadi di sini bukan berarti kita sengaja untuk utangnya menunggak, karena kalau kita punya utang kan pasti harusnya kan dilunasi ya gitu. Cuman memang secara kondisi memaksa kita akhirnya mau nggak mau, tanda kutip, kayak surrender nih, saya nggak mampu untuk bayar. Kalau saya terus membayar, ya saya nggak makan, saya nggak minum, ada kebutuhan-kebutuhan lain yang akhirnya saya nggak mampu. Gitu. Nah, kalau di amalan sendiri, kita ada 3 solusi, Mas Akbar. Jadi yang pertama itu kita sebutnya debt settlement atau penyelesaian utang. Jadi di sini kita akan mencari solusi untuk memediasikan utang, ini umumnya tanpa jaminan ya, kartu kredit, KTA, ke bank terkait gitu. Cuman memang dalam kondisi ini itu diperuntukkan untuk mereka yang memang punya permasalahan finansial gitu. Jadi kita harus make sure ada nggak masalah finansial, karena masalah finansial ini contohnya kayak tadi penurunan pendapatan, di PHK, atau misalnya ada keluarga yang meninggal, atau ada kebutuhan dadakan, sehingga ada beban finansial yang menekan, sehingga akhirnya ada terjadi penunggakan
gitu. Jadi kita akan coba mediasikan ke pihak bank untuk mendapatkan keringanan penataan utang kembali, baik itu nanti di diskon pelunasan, misalnya dari utang 10 juta coba kita potong bunga dan denda keterlambatan, atau diskon cicil, atau dicicil kembali jangka panjang. Nanti kita akan lihat tergantung portofolio utangnya gitu. Lalu opsi yang kedua kita sebutnya debt consolidation atau konsolidasi utang. Nah ini menarik nih Mas Akbar. Jadi konsolidasi utang itu adalah suatu teknik di mana kita, karena namanya konsolidasi ya, jadi utang itu dikonsolidate jadi satu. Gitu. Jadi misalnya digabung gitu Mas ya? Digabung jadi satu. Punya utang kartu kredit, KTA, macam-macam nih. Kita gabung jadi satu, kita konsolidasikan dengan memberikan pinjaman baru yang cicilannya lebih ringan dibandingkan utang yang sebelumnya. Misalnya utangnya ada segini nih, kita jadiin satu. Ada segitu jadiin satu. Lalu nanti bikin installment gitu ya? Iya, tapi lebih panjang. Tapi yang penting cicilan per bulannya harus lebih ringan. Cicilannya, itu tenornya berarti panjang juga kan kalau cicilannya kecil ya, pasti ya? Iya, berarti kita coba gitu ya? Panjang gitu. Cuman memang ini sini kita akan lihat lagi case by case gitu. Karena kan memang kalau di Amal sendiri ini termasuk produk baru nih gitu. Karena memang kalau kita lihat jarang yang memberikan produk konsolidasi utang. Jadi kita akan lihat lagi. Intinya kita akan make sure kira-kira bisa nggak cicilannya lebih ringan per bulan. Karena itu kan yang diperlukan oleh si klien kan. Itu untuk kalau cicilannya lebih ringan, harapannya nanti per bulannya dia ada dana tambahan untuk kebutuhan hidup. Gitu. Oke. Atau yang ketiga itu adalah refinancing atau pembiayaan kembali. Ini hampir mirip konsepnya sama yang nomor 2. Cuman di sini di refinancing ini atau pembiayaan kembali kita akan mengutilisasi aset, umumnya rumah. Gitu. Jadi kalau Mas Akbar tahu rumah itu kan sebenarnya jaminan ya, ada jaminan sehingga jaminan kolateral. Iya, kalau secara harga itu lebih murah, secara bunga ya lebih murah dibandingkan dengan yang tanpa jaminan. Gitu. Jadi ini sebenarnya rumah bisa kita utilisasi untuk dijadikan leverage untuk lunasin utang-utang yang tanpa jaminan yang mahal-mahal. Jadi kayak dipindahin ke rumahnya. Dipindahin ke itu ya. Nah, tapi ini yang harus hati-hati adalah kita harus melihat bahwa ini untuk menyelesaikan, bukan menambah masalah baru. Menambah utang. Gitu. Ya. Makanya itu harus dihitung lagi dengan cermat, benar nggak ini bisa menyelesaikan? Gitu. Karena kan tujuannya adalah untuk agar pindah ke satu utang aja, cicilan pembulannya lebih ringan, sehingga nanti harapannya ada dana tambahan, ada ruang tambahan untuk bisa napas nih, gitu. Oke. Berarti ada 3 ya tadi ya. Pertama debt settlement gitu ya. Dia yang negosiasikan utang lagi untuk minta diskon atau cicilan jangka panjang dan lain sebagainya. Tapi si yang berutang harus di-assess dulu ya secara finansial ya. Apakah benar dia di PHK dan lain sebagainya. Emang dia mengalami masalah finansial gitu ya. Terus 2 nih yang cukup menarik ada debt consolidation. Jadi utangnya dijadi satuin lalu dibikin installment atau cicilan atau installment dalam jangka waktu yang tertentu yang mana installmentnya bisa dibayar gitu ya, dipastikan bisa dibayar sama si yang berutang sama debiturnya. Dan yang ketiga adalah refinancing gitu ya, yang akhirnya menjaminkan gitu ya Mas ya, menjaminkan misalnya asetnya dia atau rumahnya dia untuk dana segar yang nanti dijadikan untuk pelunas utangnya itu ya. Lalu dia akan ngebayar cicilannya ke si ini ya yang memberikan pinjaman untuk refinance itu ya. Tapi itu jatuhnya bukan nggak kayak gaya lubang tutup lubang ya Mas ya, gitu ya. Maksudnya dia kan istilah kerennya memang seperti itu Mas Abana. Cuman banyak konsep yang salah. Mungkin saya juga kadang menemukan lapangan nih saat berbicara dengan klien itu ya saya pinjam lagi tapi hanya nutup sebagian lubang sebenarnya. Gitu. Jadi minimum payment-nya, bayar bunganya. Jadi kan sebenarnya nggak selesai gitu. Jadi itu yang sebenarnya menjadi konsep yang salah. Iya. Ketika dia udah minjem, dapetnya sebetulnya bisa semua lubang bisa ditutup. Cuma setengah lubang ditutup, yang setengah lagi dipakai buat yang lain. Nah itu yang jadinya malah jadi bahaya gitu. Mas. Oke, Mas, mungkin bisa dijelasin nggak sih, Mas, cara dan atau perannya amalan dalam membantu masyarakat yang terjerat utang gitu sehingga akhirnya mereka bisa debt free lah gitu dari ini dan punya kesehatan, punya keuangan yang sehat gitu di masa yang akan datang gitu. Oke, baik. Jadi untuk atau sobat amalan, halo, Mas? Halo ya Mas.
putus tadi. Oke, masuk. Mungkin tadi bisa diceritakan Mas, gimana cara peran dan kerjanya amalan gitu untuk membantu masyarakat yang terjerat utang. Oke, jadi untuk teman lifestyle atau sobat amalan yang memang mungkin ingin menggunakan jasa amalan ya untuk kita bantu untuk penyelesaian utangnya, tinggal masuk aja nanti ke website kita di amalan.id. Nanti di situ kita ada chatbot ya yang namanya Amalia. Di situ kita akan menanyakan beberapa pertanyaan yang kita butuhkan untuk mengakses dulu nih, gitu. Apakah memang teman-teman itu bisa kita bantu atau tidak, gitu. Karena ada beberapa kriteria yang memang kita butuhkan untuk kita tahu kira-kira benar nggak ini teman-teman memang punya masalah finansial atau dari jenis utangnya kita bisa bantu atau tidak. Karena memang untuk saat ini hanya sebagian jenis utang nih yang saat ini kita bisa tangani gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa menambah ke semua jenis utang, cuman kita hanya beberapa yang saat ini bisa kita tangani. Nah, jika setelah di-assess ternyata sesuai dengan kriteria kita, nanti konsultan kita akan menghubungi teman-teman gitu. Kita ada konsultasi gratis, kita akan banyak bertanya tentang kondisi keuangannya, kondisi utangnya seperti apa, agar kita bisa sedikit memberikan gambaran kira-kira solusi yang terbaik nanti seperti apa gitu. Nanti di situ kita juga akan bercerita cara kerjanya kita seperti apa. Kita akan buka secara transparan karena kita memahami nih bahwa klien-klien atau teman-teman yang punya utang tuh pasti kan sangat selektif sekali ya gitu. Karena saya udah punya utang, saya tidak mau nanti terjerumus ke suatu hal yang saya salah gitu. Jadi kita akan berikan secara transparan di sana. Misalnya sudah oke, terus kerjasama dengan amalan, nanti kita akan berikan estimasi. Kira-kira, dari portofolio utang seperti ini, lalu pemasukannya sekian juta per bulan, dapat menyisihkan dana per bulan, kira-kira minimal berapa sih dana yang perlu dikumpulkan untuk menyelesaikan utang A misalnya. Utang A dengan tipe utangnya misalnya kartu kredit misalnya. Berapa sih kita akan berikan estimasinya. Tujuannya adalah agar teman-teman untuk mengumpulkan dananya nanti sesuai estimasi tersebut. Nah, di sini yang menjadi penting adalah peran amalan kita nggak bisa jalan sendiri. Tapi kita juga perlu didukung sama teman-teman yang menggunakan jasa amalan nih, komitmen untuk menyisihkan dananya per bulan, komitmen untuk mengurangi gaya hidupnya misalnya, mengurangi pengeluaran, sadar bahwa saat ini saya sedang berutang nih, sehingga kehidupan saya tidak boleh yang seperti dulu saat saya masih sehat. Misalnya kalau kita sakit kan nanti kita nggak boleh makan ini makan itu gitu, dibandingkan saat kita sehat gitu, benar kan? Nah di sini kita juga butuh komitmennya, gitu. Karena kalau kita hanya jalan sendiri akan sulit. Begitu. Nanti setelah mungkin dananya terkumpul dananya terkumpul, kita akan jalan nih ke bank yang bersangkutan. Kita akan berbicara bahwa ini saya ada klien, Bapak A misalnya, dari udah terkumpul nih, bisa nggak kita dapatkan keringanan karena Bapak A punya permasalahan finansial ini. Kita coba bantu ringankan dengan program ini misalnya, program diskon misalnya gitu. Nah di sini amalan udah berdiri selama 5 tahun, kita paham sekali cara kerja bank itu seperti apa, cara berbicaranya bagaimana, sehingga kita juga tahu pensi kira-kira untuk yang bank ini dapat programnya seperti apa. Nah itu kita udah paham tuh, kita udah tahu celahnya mau kayak gimana gitu, sehingga kita bisa memberikan hasil yang terbaik. Nah nanti gitu kita akan pandu sampai akhirnya selesai, baik itu nanti dapat surat lunas atau dapat surat restrukturisasi utang. Gitu. Jadi dari awal sampai akhir kita akan pandu dengan dari konsultan kami. Konsultan kami juga sudah kita latih. Dan yang uniknya konsultan kami juga kita latih untuk mendengar cerita teman-teman. Karena dari lapangan orang yang berutang kadang butuh cerita kan, cerita macam-macam gitu. Kita udah latih konsultan kita untuk mendengarkan. Jadi apapun kejadiannya kita butuh cerita tersebut. Karena dari situ kita bisa build a case, bangun kasusnya. Kira-kira apa yang bisa kita bawa nanti ke bank. Gitu. Tapi sekali lagi untuk menggunakan jasa amalan, salah satunya kita butuh komitmennya untuk bisa mau menyelesaikan, mau bekerja sama dengan kami juga. Oke. Ya sama lah kayak jasa perencana keuangan lah ya. Semuanya bisa berhasil kalau ada komitmennya gitu ya. Mau seberapa jago juga konsultannya gitu. Tapi kalau misalnya yang berutang atau nasabahnya aja nggak komitmen ya nggak bakal ada gitu. Dan pastinya tuh pendamping nggak bakal selesai juga. Dan pasti pendampingan yang dilakukan amalan ya mungkin sifatnya ya end to end gitu ya, benar-benar sampai selesai gitu ya Mas ya. Berarti ya, mantap lah inilah. Dan jangan khawatir konsultannya sudah dikasih training untuk menjadi pendengar yang baik. Ya,
pasti. Jadi dia bisa 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 tahu, bisa build the case juga, bisa ya, dan pokoknya nggak usah khawatir lah ya kalau masalah konsultasi itu ya. Nanti ya semoga nanti bisa menemukan titik terangnya lah dengan itu ya. Nah, Mas, apa yang membedakan amalan dengan produk atau lembaga sejenisnya? Kalau boleh dikasih tahu nih, Mas. Iya, ini salah satu yang menurut saya membedakan adalah kita satu-satunya inovasi keuangan digital. Jadi Mas Akbar tahu ya, ini kan zamannya fintech ya, jadi banyak inovasi keuangan digital. Nah, kita amalan satu-satunya inovasi keuangan digital yang tercatat di OJK. Gitu. Jadi kita secara berkala kita konsultasi juga dengan teman-teman di OJK bagaimana kita menjalankan bisnis kita gitu sesuai dengan arahan dari OJK, sehingga kita bisa memastikan teman-teman yang menggunakan jasa kami itu secure ya, merasa aman gitu, karena salah satu nilai kita adalah kita ingin memberikan kepercayaan bahwa cerita mereka, kasusnya mereka itu aman di tangan kita sampai selesai. Gitu. Jadi kita pastikan kita ternyata di OJK secara berkala kita juga berdiskusi dengan teman-teman OJK untuk memastikan terutama kepuasan teman-teman yang menggunakan layanan amalan. Oke. Berarti kalau untuk perusahaan kayak amalan tuh ada license juga ya Mas ya dari OJK ya Mas ya? Jadi kita sih mungkin lebih sebutnya halo. Mas Akbar. Halo ya, saya dengar Mas. Iya. Masuk. Iya. Jadi kita sih sebutnya mungkin bukan license ya, tapi lebih mencatatkan diri kita tentang bisnis kita seperti apa gitu. Karena kan digitalnya ada banyak nih gitu. Jadi teman-teman di OJK kan juga ingin tahu kira-kira inovasinya apa aja nih, macam-macam, sehingga mereka bisa mengklasterkan amalan masuk klaster mana misalnya, atau mungkin teman-teman seperti kayak LifePal masuk ke klaster mana. Tujuan ada regulasi yang jelas gitu. Karena nanti memang jika ada license-nya ya harapannya kita juga bisa mendapatkan license tersebut. Oke Mas, last question sebelum kita masuk ke Q&A session ya. Kira-kira boleh nggak sih Mas di-share Mas pengalaman paling menarik atau berkesan gitu dari amalan pada saat menangani peristiwa salah satu case-nya klien X lah, nggak usah disebut namanya. Ada case menarik kan? Iya, ini sebenarnya kalau case menarik itu banyak sekali ya gitu, banyak sekali case menarik dari teman-teman, cerita-cerita menarik dari klien-klien kami. Tapi ada satu yang nyangkut sebenarnya di otak saya gini. Kenapa nyangkut? Karena yang saya lihat adalah saya bisa sebut ini klien yang paling komitmen. Jadi sudah menggunakan jasa amalan itu sekitar dari tahun 2018. Gitu. Dan kalau dari lihat portofolio utangnya tuh lumayan banyak Mas Akbar, portofolio utangnya. Tapi klien ini komitmen untuk menyisihkan dananya satu persatu. Pelan-pelan nyisihin dana, terus dia selesai itu. Jadi total utang banknya itu ada sekitar kalau nggak salah 14 jenis produk utang. Gitu. Tapi satu-satu dia selesaikan dengan cara nyisihin dana. Saya selalu lihat nih tiap bulan, beliau ini selalu nyisihin dana terus nih ke rekening dana pelunasan yang kita sebut RDP di amalan. Nyisihin dana tiap bulan untuk nyelesain satu-satu, sehingga sampai saat ini saya lihat terakhir itu udah ada 8 yang selesai, masih ada sisa 6. Cuman kenapa saya ingin sebut ini sebagai salah satu sukses, karena itu tadi komitmen. Bayangin selama 2 tahun ya, 2018 sampai 2020, 2021, hampir mau 3 tahun, beliau komitmen tiap bulan untuk menyelesaikan. Nah ini saya apresiasi sekali dengan klien-klien yang memang mau menyisihkan dana dan realize mereka sadar bahwa saya harus berubah nih, karena ini hal yang sulit. Jujur saya memahami ini hal yang sulit untuk mengubah pola yang sebelumnya masih sehat ke pola yang saat ini berutang. Itu sangat sulit sekali. Jadi saya sangat apresiasi dengan klien-klien yang dengan senang hati, dengan sadar mau mengubah polanya, sadar bahwa saat ini saya sedang berutang, berarti saya harus bisa menyisihkan dana, pos-pos pengeluarannya saya harus ada yang harus dikurangi. Dan mau komitmen untuk menyisihkan, untuk menyelesaikan. Karena tanpa itu, sulit juga untuk selesai. Gitu.
Oke, berarti portfolionya banyak, tapi dia komitmennya memang apa? Emang luar biasa ya, Mas ya, per bulan dia bayar gitu ya ini ya. Dan dia Benar, juga benar sebagai sekali. debitur yang lagi terjerat utang, dia juga realize gitu ya bahwa gue Jelas. harus mendowngrade apa expenses gue gitu ya per Iya, bulan gitu ya, biar biar di mana utangnya bisa kebayar dan juga ya kualitas hidupnya ya masih bisa mencukupi kebutuhan pokok gitu ya, benar, Mas ya, berarti ya. benar, benar. Berarti banyak ya Mas, ya Iya. case begini banyak ya Mas ya sebetulnya ya di Ada amalan beberapa ya. case-case yang seperti ini gitu. Unik-unik. Oke. Unik-unik lah ya pokoknya. Oke, kita langsung masuk ke Q&A ya. Ini udah banyak banget Mas pertanyaan nih Mas. Boleh, Sampai siap. bingung nih milih. Kita mulai dari Mudah-mudahan bisa menjawab. mudahan bisa menjawab ya. Mudahan waktunya Ya. juga masih cukup ya sampai jam 5 ya. Oke, dari Junot Zafran. Nah, pertanyaannya adalah saya mau melunasi utang. Saya mau melunasi utang saya, caranya gimana? Waduh, ya kalau lunasi utang ya tinggal ini ya, kan ada beberapa metode gitu ya Mas. Ya. Nah, Iya. kira-kira baiknya gimana tuh Mas? Kalau ini Oke. melunasi utang Oke. gitu ya. Oke. Nah, Pak Junot tadi ya namanya ya. Ya, Junot Zafran. Ya, Pak Junot, jadi dari amalan tadi kita ada 3. Tadi saya sudah sempat menjelaskan ke Mas Akbar. Itu ada debt settlement, penyelesaian utang, ada debt consolidation, konsolidasi utang, atau refinancing, pembiayaan kembali. Nanti kita akan lihat dulu nih, kondisi Pak Junot seperti apa. Kondisi keuangan, kondisi utangnya seperti apa. Untuk kondisi banknya juga yang Pak Junot meminjam itu seperti apa, produknya apa, kita harus lihat dulu agar kita bisa memahami yang terbaik jalan keluarnya seperti apa sih gitu. Jadi ada 3 tadi, nanti tinggal pilih, bisa konsultasi dengan konsultan kami, tapi sebelumnya tinggal masuk aja dulu ke amalan.id, isi data kami. Oke, jadi tadi ya yang 3 itu ya Pak Junot ya, jadi ada debt settlement, debt consolidation, dan refinancing. Cuma nanti akan ditinjau dulu ya sama konsultannya amalan ya, mengenai kondisi keuangannya Pak Junot dan lain sebagainya ya. Oke, habis itu Pak Junot juga ada pertanyaan nih, apakah amalan sistemnya mediasi atau gimana? Tadi udah sempat dijelaskan kali ya Mas ya, mungkin bisa diulangin lagi kali ya. Oke, baik, siap. Mediasi ya. Kita ada sistem mediasinya, jadi untuk yang opsi yang debt settlement, penyelesaian utang, di situ kita sebagai mediator juga. Namun kita bertindak atas kuasa dari si peminjam. Jadi dalam hal ini mungkin Pak Junotnya. Gitu. Jadi kita memediasikan atas kuasa dari peminjam untuk bisa mendapatkan keringan yang baik bagi si peminjamnya ini. Gitu. Cuma kita juga akan melihat kira-kira dari kondisi banknya seperti apa, sehingga terjadi win-win solution ya antara dari peminjamnya dan juga dari si pemberi pinjaman dari pihak bank. Oke. Ya, jadi akan bertindak on behalf sama debiturnya itu ya Mas ya. On behalf, benar. Ya, jadi ya. Halo ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ya, semoga menjawab ya. Terus dari Yuswara Pramudita, saya mau bertanya nih, kalau misalnya utang sudah terlanjur lebih dari 50% dari pendapatan, gitu. Jadi, nah ini tadi kayak yang tadi kita obrolin Mas, jadi utangnya udah bayar utang udah terlanjur 50% dari penghasilan. Ya. Nah solusinya gimana? Nah, Oke, nah ini menarik juga nih. Jadi saran saya, yang pertama kali kita lakukan, kita lihat dulu dari arus kasnya dulu, gitu. Karena dalam beberapa kondisi, dalam beberapa kondisi sebenarnya itu bisa ditekan kok di bawah 50%, di bawah 35%. Nah, kita harus lihat dulu nih, 50% ini utangnya utang apa ya? Karena kalau misalnya kasarannya ya gitu. Kalau udah lebih dari 35% kan pasti bank akan berpikir 2 kali untuk memberikan pinjaman. Nah, jadi sini saya berpikir nih, nah si ibu siapa tadi namanya Bu Yuswa ya? Yuswa ini portofolio utangnya apa nih? Kok bisa lebih dari 50%? Kok bisa bank memberikan pinjaman atau apapun pemberi pinjaman bisa memberikan pinjaman ke Bu Yuswa saat rasionya udah di atas 50% nih? Itu pasti kan kita harus bertanya-tanya nih. Atau mungkin kejadiannya si Bu Yuswa ini pendapatannya menurun. Sehingga mau nggak mau rasionya jadi mentok di 50%. Jadi, Gitu. Nah, saran saya adalah, saya akan lihat lagi arus kasnya. Saya akan lihat asetnya apa aja, gitu. Karena mungkin dari situ kita bisa bermain dulu di sana. Gitu. Mungkin asetnya bisa beberapa yang dijual untuk melunasi utang-utang yang mahal. Misalnya, atau dari pos pengeluarannya ternyata ada yang bisa di-cut, oh ini nggak penting,
nggak penting sehingga bisa bernafas lebih untuk biaya hidup. Jadi itu tadi ada 2, saya akan lihat dari arus kasnya, lalu yang kedua lihat dari asetnya seperti apa. Kalau misalnya ternyata saya nggak ada nih, saya aset udah nggak ada, terus saya juga dari arus kas ini saya udah mentok sih mah, udah buat biaya kehidupan gitu. Nah, salah satu solusinya mungkin bisa masuk ke konsolidasi utang tadi. Oke. Ya. Gitu, konsolidasi utang. Jadi bisa dijadiin satu ini utangnya, lalu dengan utang yang baru tapi dengan cicilan yang lebih ringan. Gitu. Jadi nanti opsinya akan banyak, ada berbagai banyak macam. Gitu. Oke, berarti caranya harus dilihat profilnya dulu ya orangnya, Iya. Mas. Kita bisa lihat dari secara cash flow atau dari neracanya dia gitu. Once itu memang pendapatannya karena dia pendapatannya berkurang jadi 50%, kita langsung mungkin kita lihat dan kita lihat ada yang bisa dikurangi atau tidak di situ ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari aset, kita lihat ada aset apa yang kira-kira bisa dilikuidasi untuk dia membayar utang gitu ya. Iya. Mungkin ini ya Mas ya, kalau di CFP kan ada juga tuh namanya debt to asset ratio gitu ya. Jadi kalau batasan idealnya kalau di modulnya tuh biasanya jadi tidak boleh lebih dari 50% dari aset kita gitu. Kita punya aset 100 juta ya utangnya maksimal banget ya 50 juta gitu ya. Karena kalau emang ternyata 70 juta gitu kan, bayangin dia harus nyairin aset sampai sisa aset tinggal 30% dari total yang sekarang kan. Jadinya apes banget gitu makanya kan. Gitu, intinya asetnya dibeli kebanyakan dari utang. Gitu ya. Betul, aset harus lebih banyak dibanding utang gitu. Dan kalau emang ternyata asetnya udah nggak ada, baru nanti akan masuk ke 3 opsi itu ya. Mungkin bisa di debt consolidation ya, untuk nanti dibikin installment dalam jangka waktu berapa lama dan yang pastinya bisa dibayar dengan pendapatan dia yang sekarang ya. Iya, benar. Oke, dari Ratna 010992 sekian. Mas, utang apa saja yang bisa dibantu pengelolaannya oleh amalan? Oke, baik. Jenis utang apa juga? Tadi katanya kan ada nggak semua utang tadi ya Mas katanya. Jadi mayoritas saat ini kita memang fokus ke kartu kredit KTA yang tanpa jaminan dari bank konvensional. Gitu. Itu mayoritas yang saat ini bisa kita bantu. Nah, kita juga baru memulai, itu di tahun lalu kita mulai project mencoba untuk masuk ke KPR juga. KPR dan KMG. Tapi yang jaminan rumah. Gitu. Jadi memang saat ini kita lagi mulai project itu untuk mengetahui potensi bagaimana sih caranya kita bisa bantu. Gitu. Jadi memang ini kita pelan-pelan sekali untuk masuk ke, karena jenis utang ini kan sekarang macam-macam ya Mas Akbar. Tapi kita pelan-pelan untuk meyakinkan juga kita kira-kira ini bisa dibantu atau tidak untuk saat ini. Ini tidak bisa dibantu atau tidak untuk saat ini. Cuman kalau pertanyaannya apa yang bisa dibantu itu tadi. Jadi kita fokus mayoritas ke kartu kredit KTA yang dari bank konvensional. Lalu per tahun kemarin juga kita mulai project untuk yang KPR atau kredit multiguna yang jaminan rumah. Oke. Berarti utang bank ya Mas ya sebetulnya kayak KPR, KTA, kartu kredit gitu ya. Nah, kalau kayak P2P lending berarti belum bisa ya itu ya. Kayak pinjol gitu, saat ini kita terbatas solusinya gitu. Nah, oke. Baiklah. Jadi tadi ya untuk sekarang fokusnya amalan adalah kartu kredit, KTA, kredit multiguna, dan sekarang lagi mau coba ke KPR ya Mas ya berarti ya? Iya, KPR sama KMG ya. Oke, siap. Oke, Pak Junot, ada pertanyaan lagi nih tadi ya. Saya punya beberapa hutang kartu kredit yang tidak terbayarkan. Sudah hampir 1 tahun. Apakah saya bisa menutup CC tersebut dengan pembayaran yang saya mampu tiap bulan dibayarkan sampai lunas dan bunganya hilang? Nah, gimana tuh Mas? Kartu kredit. Nah ini kita harus lihat kembali case by case-nya. Gitu. Kita perlu tahu kemampuan Pak Junot seperti apa dan sebenarnya ini dari bank mana. Gitu. Karena setiap bank kan perilakunya juga berbeda-beda. Gitu. Cuman satu hal yang pasti saat kita sebagai peminjam itu sudah menjadi tanggung jawab kita untuk melunasi. Gitu. Nah dari bank juga nanti kan akan memberikan kira-kira ini penawaran yang bisa paling baik kita berikan. Jadi di sini kita tidak bisa menjanjikan kira-kira bunganya akan hilang 100%, denda keterlibatan akan hilang 100%. Karena bank juga berhak untuk penagih sebenarnya kan. Gitu. Jadi nanti setiap bank case-nya akan beda-beda. Tapi yang pasti kita akan coba sebaik mungkin agar bisa mendapatkan keringanan yang sebaik mungkin juga. Dengan solusi yang win-win dari si nasabahnya juga oke, tapi banknya juga oke gitu.
sehingga tidak ada, Okay. karena kan namanya mediasi ya, jadi harus sama-sama win ya, gitu, tidak ada satu yang menang, namanya win-win solution. Ya nggak boleh ada zero sum game ya, berarti harus win-win solution nih. Iya. Dan ya tapi pasti harus tadi ya Pak Junot, jadi harus di cross check lagi seperti apa kondisi keuangan dan seperti apa juga bank-banknya ya. Saya jadi ingat nih berapa tahun yang lalu sempat ada klien juga, dia bilang katanya sempat ikut pemutihan katanya, cuman karena pemutihan di 3 bank, cuman karena ada aturan banknya itu beda gitu tiga-tiganya Mas, jadinya jadi kacau gitu jadi di sini gitu kan. Nah akhirnya dia juga utangnya masih yang di bank sini katanya udah ini masih ditagih juga gitu kan jadinya kan. Jadi mesti dicek bener-bener ya ini ya dia di mana kartu kreditnya gitu ya. Oke, next pertanyaan dari Nuria Susianti. Nah ini bagaimana cara menggunakan jasa amalan? Nah tadi udah dijelaskan, mungkin bisa diulangi lagi Mas. Boleh, siap. Jasa nanti amalan. Masuk ke amalan.id. Nah di situ udah lengkap sekali. Nanti ada chatbotnya kita ya, akan lengkap bertanya pertanyaan yang kita butuhkan, dari utangnya di mana, pemasukannya berapa, kesulitannya apa, itu kita akan tanya di sana. Jadi tolong isi lengkap, sehingga semakin lengkap kita semakin paham nih case-nya itu seperti apa gitu. Nanti setelah lengkap, konsultan kami akan menelpon, menghubungi, akan menceritakan tentang amalan itu seperti apa, cara kerja kita seperti apa, biaya kita seperti apa gitu. Setelah oke, kerjasama dengan kita akan berikan estimasi. Estimasi ini akan digunakan untuk mengumpulkan dana. Nanti dananya dikumpulkan dari klien. Setelah dananya terkumpul, kita akan maju ke bank. Kita akan mediasi dengan bank yang bersangkutan untuk mendapatkan program keringanan yang terbaik bagi si peminjam. Gitu. Nanti misalnya udah oke dari kedua belah pihak, dari sisi peminjam dan pemberi pinjaman, terjadilah di situ settlement, penyelesaian utang. Gitu. Nanti kita akan pandu sampai nanti dapat surat lunas atau surat restrukturisasi utang, tergantung nanti program keringanannya yang didapat seperti apa. Begitu Mas Akbar. Tapi pertama kali mungkin dia bisa langsung chat pakai chatbotnya dulu ya di website-nya itu ya Mas. Di amalan.id. Amalan.id, silakan mampir ke sana, kasih silakan chat situ, langsung nanti dipandu ya nanti ya. Iya. Untuk proses konsultasinya juga nanti akan didampingi langsung oleh konsultan, dan sampai nanti juga Aman akan bertindak on behalf dari debiturnya untuk penyelesaian utangnya itu ya Mas, mungkin dari settlement dan lain sebagainya ya. Benar. Oke, baiklah. Ntar kita coba cek lagi pertanyaan. Ada yang nanya soal utang tujuannya buat beli saham nih makanya. Kayak gini. Ini lah ya, apa namanya, risikonya besar lah ya kalau kita utang buat beli saham lah ya. Jangan ya kalau bisa ya, ini kan kalau buat investasi gitu kan ya beda ya, saham nggak kayak properti gitu ya, buat apa jangka panjang ini. Ya kalau buat trading malah risikonya juga cukup tinggi ya. Di situ. Bentar, Mas, saya cek lagi Mas, pertanyaannya ada lagi nggak ya? Bentar. Oke. Kira-kira kalau hutang untuk untuk masa pandemi ini cukup beresiko nggak sih Mas? Kalau mengajukan utang. Ini ada pertanyaan lagi nih yang dari Sande ya, hutang di masa pandemi untuk usaha ini apakah cukup beresiko gitu? Oke, baik. Ya, saya mungkin akan melihat lagi ini jenis bisnisnya seperti apa nih, gitu. Karena dari Bapak mungkin yang paham kira-kira potensi bisnis ke depannya bagaimana. Gitu. Kalau memang karena banyak di pandemi ini ternyata ada juga beberapa bisnis yang justru malah laku di pandemi, gitu. Nah itu kita harus lihat lagi kalau betul. Memang Bapak memprediksikan dari proyeksi kalkulasi itu ke depannya akan bisa tumbuh dari market demand-nya juga ada, itu sebenarnya tidak masalah. Justru malah pemerintah kan sekarang sedang menggenjot perekonomian dengan memberikan itu juga kan kemudahan untuk mengambil, ya karena dengan membantu mungkin UMKM untuk mengembangkan bisnisnya, harapannya perekonomian kita menjadi lebih menggeliat lagi nih gitu. Karena di masa pandemi ini kan sebenarnya kita tuh seperti kayak puasa untuk perekonomiannya kayak puasa, kita ditahan untuk jangan kemana-mana ya, kamu jangan kesini. Padahal kan sebenarnya ekonomi harus jalan terus kan, jadi tapi kita terpaksa harus nge-hold gitu. Nah makanya kita lihat lagi, saran saya lihat lagi dari potensi bisnis seperti apa, apakah ada market demand-nya atau tidak. Kalau memang ada, silakan, tidak masalah untuk mengambil utang.
gitu. Tapi tadi ingat lagi ya, harus lihat risikonya, kemampuannya juga dilihat mampu atau tidak untuk membayar seperti itu. Ya, jadi pada dasarnya tergantung pemahaman kita juga terhadap bisnisnya gitu ya. As long as kita juga yakin dan memang bisnisnya mungkin bisa bisa memberikan arus kas masuk yang cukup signifikan dan memang bisa dan kira-kira bisa survive di masa pandemi ya why not gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau memang kita juga masih tebak-tebakan begini habis itu kita tiba-tiba ngajuin pinjaman di mana ya itu yang namanya judi. Iya, benar. Kayak gitu. Oke, Mas. Sebentar ya, ada pertanyaan lagi ya. Saya lihat dulu. Oh ya, Mas. Kalau kliennya di sini berarti perorangan saja ya. Kalau company nggak ada ya, kalau di amalan ya. Kita fokusnya ke perorangan. Kalau company saat ini belum, tapi kecenderungannya biasanya si pemilik company-nya, si orangnya itu. Oh, si pemilik company-nya dia punya utang pribadi ya berarti ya? Punya utang pribadi gitu. Jadi saat ini memang kita lebih fokusnya ke individual ya, ke consumer loan. Oke, consumer loan sih berarti kalau amalan ya. Oke, dari Mbak Ratna lagi nih ya. Kalau utang gadai emas apakah bisa dibantu juga gitu? Oh ya biasa jasa amalan apakah tergantung besar kecilnya utang gitu? Itu gimana tuh Mas? Baik, kalau untuk gadai emas saat ini kita belum bisa membantu ya. Jadi mohon maaf sekali. Nah, kalau untuk biaya, kita ada dua jenis biaya, Mas Akbar. Jadi ada biaya pendaftaran dan biaya sukses. Jadi biaya pendaftaran ini akan benar sekali, atau Bu Ratna, ini sesuai dengan total tunggakannya, total tagihan. Itu kita akan sesuai dengan total tagihan. Kita ambil sekian persen dari total tagihannya sebagai biaya pendaftaran. Dan ada biaya sukses. Biaya sukses ini di akhir, setelah terjadi kesuksesan. Tadi setelah mendapatkan program dari bank, setelah ada penyelesaian. Gitu. Cuman teman-teman tidak usah khawatir. Misalnya nih, kayak saya kan nggak tahu nih kira-kira berhasil atau tidak. Gitu. Saya punya utang, maka saya harus bayar dulu di depan. Nah, tidak perlu khawatir. Di amalan kita juga ada paket yang menggratiskan biaya pendaftaran. Jadi hanya ada biaya suksesnya aja di akhir. Itu juga ada. Jadi kita ada beberapa paket, di mana tiap paket tersebut ada fiturnya masing-masing, kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, nanti bisa masuk di amalan.id, bisa melihat kira-kira yang sesuai dengan kondisi saya seperti apa ya. Gitu. Jadi pada intinya kita ada dua biaya pendaftaran dan biaya kesuksesan nanti di akhir. Oke, jadi biaya pendaftaran ya saat dia daftar sukses ya ketika si utangnya udah selesai dia ini ntar baru ada tagihan lagi gitu ya Mas ya? Iya, setelah sukses nanti setelah kita ada penyelesaian dengan banknya. Ada penyelesaian, ada settlement ya, gitu. Jadi jadi diingat-ingat ada kalau untuk di amalan ada dua biaya itu sendiri ya, biaya pendaftaran dan biaya sukses. Oke. Pertanyaan lagi nggak nih dari Uli Iskandar nih, kalau utang ke koperasi ya nggak bisa ya Mas ya, kalau utang itu ya. Saat ini belum ya. Saat ini belum ya. Masih di utang bank ya, ada KTA, kartu kredit, kredit multiguna, dan Sun KPR ya, berarti ya. Iya. Oke Mas, mungkin itu dulu Mas ya pertanyaan nanti. Kita thank you banget nih sudah join di IG live-nya LifePal. Ya, sukses terus pokoknya buat amalan. Ya nanti mungkin next time kita bikin collab lain lagi lah Mas ya. Siap ya. Ini senang sekali kita bisa diundang untuk berdiskusi dengan LifePal, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman LifePal juga. Jadi terima kasih atas undangannya. Kemudian kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di topik-topik yang lainnya juga. Gitu. Siap, pastinya Mas. Oke Mas, selamat sore Mas Yodi. Ya, selamat beraktivitas kembali ya Mas ya. Terima kasih, ciao. Terima kasih, thank you. Yo.